Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mulai pelajaran kita pada materi bab 1, yaitu menghindari sifat-sifat tercela. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela, yaitu hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Kehidupan sekarang yang serba modern ini hampir dipastikan tidak bisa lepas dari unsur materi. Banyak orang yang tergiur dan terjebak dengan unsur tersebut. Pada akhirnya menyeret perbuatan hidup dan perilaku individu yang materialistis. Hal ini tentu saja mengakibatkan munculnya sifat tercela yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, di antara sifat tercela tersebut adalah hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan ria. Lantas, apa saja makna penyebab dampak dari perilaku tercela, yaitu hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan ria? Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita amati dan perhatikan penjelasan tersebut. Nah, di antara sifat tercela yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, sifat hubbud dunya. Nah, apa itu hubbud dunya? Hubbud dunya artinya senang kepada dunia atau harta benda secara berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Takatsur ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Nah, anak-anakku sekalian, dalam firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang hubbud dunya, jadi keduniaannya itu cenderung sampai melebihi batas, bahkan terkadang tidak berpikir tentang nasib orang lain. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa dunia ini hanyalah sementara. Di antara penyebab sifat hubbud dunya, yang pertama adalah menganggap dunia sebagai tujuan utama. Yang kedua adalah suka menghalalkan berbagai macam cara. Yang ketiga, kikir terhadap harta, tidak rela hartanya berkurang, serakah dan rakus serta tamak, dan yang terakhir adalah tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dampak negatif sifat hubbud dunya, yang pertama adalah cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya, sebagai sumber penyakit, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Adapun sifat tercela yang selanjutnya adalah yaitu sifat hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia Allah Subhanahu wa taala.
Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Jauhilah kamu daripada sifat hasad, dengki. Sesungguhnya hasad dengki itu menghapuskan kebaikan sebagaimana api yang membakar kayu. Inilah hadis yang menjelaskan tentang hasad, bahwa hasad itu adalah penyakit hati yang ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara penyebab sifat hasad yang pertama adalah adanya rasa permusuhan dan sikap kebencian, adanya sikap takabur dan sombong, tidak bersyukur, dan terakhir adalah malas. Nah, dampak negatif yang ditimbulkan dari sifat tercela yaitu hasad adalah menghanguskan amal kebaikan, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah, memutus tali silaturahim, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan, dan yang terakhir tidak dapat menyempurnakan iman. Semoga anak-anakku sekalian dan kita semuanya yang hadir di sini dapat terhindar dari perbuatan sifat hasad. Sekarang sifat tercela berikutnya adalah sifat ujub. Apa itu ujub? Artinya kagum pada diri sendiri tanpa mengembalikan keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antara penyebab sifat ujub adalah yang pertama, banyak mendapatkan pujian, meraih banyak kesuksesan, tersohor di kalangan banyak orang, memiliki intelektual yang tinggi, dan memiliki keistimewaan secara fisik. Nah, adapun dampak negatif dari sifat ujub yang pertama adalah ujub akan membawa ke arah kesombongan, meremehkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melupakan nikmat atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan pahala, dan yang terakhir enggan menerima nasihat orang lain. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat. Adapun sifat-sifat tercelah berikutnya adalah sifat sombong. Apa itu sombong? Sombong adalah membanggakan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Hadis tentang sombong, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Rawahu Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarrah dari kesombongan. Nah, adapun penyebab sifat sombong adalah merasa apa yang diucapkan benar, gila pujian, merasa banyak ilmu dan banyak harta, merasa hidupnya selamat sampai di akhirat karena nasab dan kelebihan fisik yang dimiliki. Adapun dampak negatif sifat sombong yang pertama adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan sifat sombong itu dibenci orang lain karena keangkuhannya, dapat mematikan hati manusia, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang memiliki sifat sombong akan menjadi penghalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat. Di antara sifat tercela berikutnya adalah yaitu sifat riya. Riya adalah memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia.
Adapun penyebab sifat ria adalah ingin dikagumi orang lain, senang karena lezatnya pujian orang lain, ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan, berharap agar orang lain merasa hormat kepadanya, dan yang terakhir, lalai akan dampak buruk ria. Nah, adapun dampak negatif yang ditimbulkan sifat ria, yang pertama adalah tidak pernah ikhlas dalam beramal, tidak jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, selalu ingin mendapatkan pujian dari sesama manusia, apa yang dilakukan sama sekali tidak bernilai ibadah, dan yang terakhir adalah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa dari sifat-sifat tercela yang kita pelajari hari ini. Anak-anakku sekalian, sebagai penutup, maka mari kita membacakan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.